adalah dosen dan jabatan sekarang adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Serang, Banten. Adapun MK yang pernah saya ampuh dan sekarang ini juga sedang berjalan. Yang pertama adalah mata kuliah Hukum dan HAM. Ada juga pengantar ilmu hukum, kemudian juga etika profesi, ya, dan lain-lain banyak sekali yang sudah pernah saya jalanin. Ya. Capaian pembelajaran bagi anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum di sini disampaikan untuk mendapatkan penjelasan sehingga sebagai informasi yang lengkap yang mereka peroleh dan harus dijalankan. Yang pertama adalah absensi, ini harus terpenuhi. Kalau mereka itu hadir 100% aja, itu bobotnya hanya 10%, ya. Kemudian tugas adalah bobot 20% dan UTS 30%, kemudian ujian akhir semester 40%, jadi totalnya adalah 100% sebagaimana ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Baik, saya akan tampilkan video mengajar saya sebagai berikut. Ini Ibu ngelihatnya kalian semangat sekali ya. Alhamdulillah, seneng banget ini. Ini kelas berapa? 8 semester 8. Luar biasa. Sebentar lagi akan apa? Skripsi. Nah, skripsi, dari skripsi jadi Lulus. Nah, kalau lulus, kalau enggak gimana? Jangan sampai, Bu. Jadi sebentar lagi kalian akan menyandang gelar sarjana hukum, ya, SH sarjana hukum. Jadi kita sebutin kalau SH juga bisa juga dipraktekkan susah hidup, ya. Tapi kita jangan disingkat sarjana hukum, gitu kan, bangga kan? Oke. Baru kali ini ya ketemu Ibu ya, di semester 8 ya. Ibu kelihatannya garang tapi baik hati, ya. Dengan harapan kalian semuanya sukses ya. Bagaimana supaya Ibu baik terhadap kalian? Yang pertama beretika, ya enggak? Disiplin, kemudian juga santun. Pakaiannya ini kelihatan, aduh luar biasa, Ibu bangga sekali ini ya. Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa ya, di semester 8. Sekarang ini ada materi ya. Materi yang kalian harus perhatikan. Di slide-nya lihat, pengantar etika profesi hukum ya. Nah, ini literaturnya ya. Pengantar atau di ilmu etika profesi ini diberikan kepada calon-calon para pejabat ya. Calon-calon pejabat untuk apa? Dibekali undang-undang seperti ini. Untuk apa? Agar para pejabat itu mengerti ya etika dan profesinya, nggak boleh semena-mena, nggak boleh sewenang-wenang, ya enggak? Kalau Ibu dulu di awal-awal anak-anak hukum itu dikasih tahu untuk apa artinya pinter kalau nggak benar, ya enggak? Apalah artinya pinter kalau nggak benar, apalah artinya sukses kalau celaka. Nah, banyak itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan atau berpedoman kepada etika profesi tadi ya. Etika khusus ini dibagi menjadi dua.
Kalian perhatikan, boleh juga dibaca, boleh juga sambil dicatat ya untuk mengingat-ingat. Etika individual yang memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah etika sosial yang membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota atau makhluk Tuhan atau sebagai anggota manusia. Baik, tolong perhatikan di sini etika itu terbagi dua ya, dua bagian. Yang pertama adalah etika umum, kemudian juga etika khusus. Bagaimana atau apa itu yang dimaksud dengan etika umum dan etika khusus? Di sini dibagi lagi. Ketika etika khusus ini muncul, yaitu etika individual. Ya, silahkan sambil dicatat. Etika individual dan etika sosial. Kalian nanti Ibu jelasin. Dari etika sosial ini juga ada cabang-cabangnya, yaitu antara lain sikap terhadap sesama. Kemudian etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup, etika kritik dan etika ideologi. Etika profesi yaitu kaitannya dengan biomedis. Biomedis ini di mana ininya nih? Profesinya di mana? Kesehatan. Kesehatan ya. Bidangnya ya, medis. Siapa aja itu orang-orangnya yang di kesehatan? Dokter, perawat. Ya, nah nanti kita diskusikan ya. Kemudian bisnis ya. Bisnis lebih ini lagi ya. Kalau nggak ada aturan bisnis seperti apa sekarang aja ada aturan aja, udah kacau ya. Orang kok semakin banyak yang pinter, semakin banyak juga yang meminterin gitu ya. Iya. Banyak juga masalah-masalah atau kasus-kasus yang terkait dengan soal bisnis. Sehingga profesi-profesi ini kalian harus lebih hati-hati dan profesional ya sebagai calon sarjana hukum. Kemudian di bidang hukum ya udah pasti pengetahuan lain, etika politik tentang pengetahuan tentang bagaimana itu tentang penyelenggara negara dan lain-lainnya itu adanya di politik. Penyampaian materi waktunya udah selesai. Sekarang seksi pertanyaan, silakan barangkali ada yang belum jelas ya dari diskusi kita tadi atau penyampaian materi, silakan acungkan tangan, sebutkan nama ya. Silakan. Namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rubin Sumamora. Saya ingin menanyakan dari materi yang telah dipaparkan. Yang saya ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan profesi yang ada kaitannya di dalam undang-undang tersebut yang telah Ibu jelaskan baru saja. Sekian, terima kasih. Yang lain mesti ada kesempatan ya, minimal ya 4-5 orang lah, masih ada waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firda Yulianti Safkia. Izin bertanya Ibu, bagaimana dengan adanya etika profesi untuk para pejabat? Tapi mengapa etika ini sering tidak ditaati oleh para pejabat? Serta sudah banyak sekali fakta-fakta para pejabat yang tidak beretika. Seperti pertanyaan tadi temennya, bagaimana kok yang ada profesi hukum kok banyak yang moralnya ya tidak baik ya, termasuk korupsi dan lain sebagainya, ya enggak? Iya. Dengan etika profesi ini kaitannya dengan undang-undang, bagaimana dengan perilaku orang itu, padahal ilmunya udah disampaikan, undang-undangnya ada ya kan. Tapi kok para pelaku ini, dan ini adalah bukan orang-orang yang tidak sekolah, benar nggak? Bukan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, justru orang-orang profesional ya. Tidak sedikit yang baik sudah bergelar, mohon maaf,
profesor, doktor, semua, ya enggak? Bahkan kalian sendiri bisa lihat di media sosial, di media elektronik dan lain-lain. Bagaimana perkembangan negara ini dari perilaku-perilaku pejabat tadi. Kalian ke depan ibu berharap tidak mengulangi kesalahan-kesalahan senior kita. Ya. Masa lalu tinggallah masa lalu, kita harus perbaharui ke depan. Generasi yang akan datang adalah kalian. Yang sudah disiapkan calon-calon pemimpin bangsa ini. Apa yang dimaksud dengan profesi yang ada kaitan dengan undang-undang ini? Profesi yang bagaimana yang dimaksud? Ya enggak? Itu kan pertanyaannya kan? Sedangkan profesi itu apa sih, Bu? Profesi adalah sesuatu keterampilan atau kejuruan tertentu atau keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya adalah dokter. Tidak semua orang kan? Tidak semua orang memiliki keahlian ini yang harus ditempuh dengan proses panjang, ya kan? Dengan pendidikan waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain. Selain dokter apa lagi? Hakim. Terus jaksa. Apa lagi? Ya, pengacara. Bidan, ya. Itu orang-orang adalah yang memiliki profesi. Nah, etika ini harus ada, ya, di dalam diri semua orang ini, ya. Etika-etika profesi. Mereka juga misalkan pejabat publik, ya, bupati, ya, ada etikanya semua, ya. Bupati, wali kota, presiden juga ada. Etika presiden harus seperti apa. Nah, ini juga etika profesi, ya. Ya, contohnya tadi. Hakim ada nggak? Hakim termasuk nggak? Termasuk, ya. Jadi kira-kira itu, ya. Kalau waktunya nggak habis, Ibu masih pengen banyak kita diskusi lagi di pertemuan yang akan datang, ya. Ibu lebih senang diskusi supaya kalian itu lebih cepat memahami, ya. Bahkan sekarang ini udah diperbolehkan, silahkan kunjungan-kunjungan atau menghadiri persidangan di pengadilan dan lain-lainnya. Apalagi nanti sebentar lagi skripsi itu sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan apa yang harus dipersiapkan, ya. Baik, itu yang pertama. Cukup, ya? Cukup, Bu. Lanjut nih, yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini bagus sekali, ya, menyentuh sekali nih. Bagaimana dengan adanya etika profesi untuk para pejabat, tapi kok diabaikan? Dengan bukti kuat, fakta bahwa banyak sekali para pejabat yang tidak beretika atau korupsi. Nah, ini yang Ibu ingatkan dari awal, ya. Dari hal-hal kecil dulu nih. Kalau kita dulu masih SD, diajarin nggak kalau masuk sebelum belajar itu harus berdoa? Diajarin. Ya. Berdoa apa? Sesuai dengan Kepercayaan masing-masing. Itu SD, ya. SMP juga masih begitu kan? SLTA, ya kan? Tapi sekarang sudah jadi mahasiswa, mau jadi sarjana, kok hilang itu? Tadi Ibu lupa, ya enggak? Ibu juga lupa mengingatkan, kok budaya seperti ini yang menguatkan kekuatan jasmani dan rohaninya, terutama bidang rohani, ya, yang kaitannya dengan etika profesi dan akhlak dan moral ini, itu mulai terkikis. Benar nggak? Merasa nggak tadi? Berdoa nggak kalian? Berdoa nggak tadi? Baca dipimpin sama KM seperti dulu? Enggak, lupa, ya. Mudah-mudahan ini hanya lupa, ya. Karena kaget dengan Ibu dosen baru, ya. Mungkin di kelas lain enggak juga, enggak begini, ya. Ibu ingatkan, ya. Ini adalah salah satu tindakan atau upaya untuk terus memberikan bimbingan rohani terhadap diri kita. Yang mengendalikan rohani kita adalah kita sendiri, ya. Nah, kaitannya dengan etika. Pertanyaannya muncul,
Kenapa sih Bu? Yang melakukan korupsi ini adalah bukan orang bodoh, ya enggak? Justru orang-orang pinter, orang-orang kaya, ya enggak? Nah ini juga etika juga salah satu sumbernya adalah faktor agama, ya. Orang tua kita itu dari sejak dalam kandungan terus berdoa, didoain jadi anak yang soleh, dibacain ayat-ayat suci Al-Quran. Tujuannya adalah menyelamatkan anak ini, memberikan doa supaya selamat dunia akhirat. Sesuai dengan tuntunan agamanya, dengan ajaran agamanya, ya. Nah, bagaimana dengan cara bernegara? Ada di dalam nilai-nilai Pancasila juga, ya enggak? Nilai-nilai luhur Pancasila adalah memberikan, ya, pengetahuan, mengatur sedemikian rupa agar kita itu diberikan tuntunan yang baik. Terutama tadi yang disinggung kok para pejabat, ya enggak? Ya. Dengan bangganya kalau di penjaranya masih cengar-cengir seperti ini, ya enggak? Iya. Pamer segala macam, oh ini lo dapat maling, ya enggak? Kok bangga gitu ya? Maaf, ini Ibu mencontohkan ini adalah mimbar kampus agar kalian paham, ya. Kalau korupsi aja, koruptor sepertinya sesuatu hal yang biasa aja, ya enggak? Karena udah terbiasa sehari-hari kedengar. Tapi kalau maling, ya enggak? Agak beda kedengarannya maling, tapi maling biasanya kecil, ya. Dan yang dimaling itu biasanya punya masyarakat kecil, ya enggak? Ayam, apalagi motor gitu. Kalau korupsi, koruptor namanya juga tor, ya. Itu biasanya uang negara yang nilainya wah nggak kehitung deh, ya. Jadi penting sekali ya adanya nilai-nilai etika, nilai-nilai apalagi selain etika, akhlak, ya, terus moral, ya. Nah Ibu selalu menekankan ini sekali ya, walaupun kalian ini sudah mau di sarjana dan itu sebenarnya semester 1, tapi biasanya banyak yang lupa, ya enggak? Karena kita tidak praktikkan dalam sehari-hari. Sampai Ibu masih ingat terus sampai sekarang, anak-anak yang diajar Ibu ingat ya 2 hal. Yang pertama, apalah artinya pinter kalau nggak benar. Lebih baik benar tapi tidak pinter. Pinter tapi nggak benar. Contohnya coba lihat apa saja. Siapa contohnya pinter tapi nggak benar? Silakan. Ya betul, koruptor, korupsi, ya enggak, dia itu pinter sampai jadi pejabat, ya enggak, jadi menteri dan lain-lain, jadi direktur, jadi BUMN, ya, pinter luar biasa. Tapi dalam mempraktikkan ilmunya adalah keliru. Ini yang Ibu jangan sampai nanti generasi ke depan anak-anak Ibu seperti ini, ya. Yang kedua, poin 2, mengingatkan kembali. Kalau kelas ini mungkin belum pernah nyampe ya, tapi semua yang kelas yang Ibu ajar, Ibu sampaikan, catat ya sampai sekarang, bila perlu nanti di tembokmu itu ditulis. Yang kedua, apalah artinya sukses kalau akhirnya celaka? Apalah artinya sukses kalau celaka? Seperti apa ini? Coba. Sukses kita nih, tapi celaka. Ya. Ya ketika kita sudah jabatan, semua sudah memiliki jabatan, sudah dipercaya, tapi kitanya tidak amanah, ya. Tidak sesuai dengan profesi, tidak profesional, tidak ada etikanya, tidak ada akhlaknya, tidak ada moralnya, tidak ada apa lagi. Ya akhirnya itu perilakunya adalah semaunya, merugikan orang lain, merugikan negara,
hanya untuk apa? Memperkaya diri Sendiri. tidak pedulikan orang lain. Ini sangat berbahaya, ya. Baik dalam kehidupan bangsa ini maupun generasi ke depan. Dan celakanya lagi, ada pertanggungjawaban nanti, ya. Jangan anggap sekarang, waduh, pokoknya di YouTube, di apa, lihatlah bagaimana gaya hidup itu, ya. Tapi semua itu akan diminta pertanggungjawaban, ya. Ini di semester akhir ini mudah-mudahan ketemuin ibu, meskipun sedikit ada yang bisa diterapkan kehidupan untuk menjalankan suatu kebenaran. Sepakat ya? Sepakat. Baik, ini waktunya udah habis, udah lewat 10 menit. Ibunya juga ditunggu di kelas lain, ya. Ibu sebenarnya masih betah, ya, dengan kalian. Nanti diusulkan lagi jamnya ditambah kan bila perlu, ya, sehingga tidak ribut nih kelas lainnya nih. Oke. Di semester akhir ini mudah-mudahan ketemuin ibu, meskipun sedikit ada yang bisa diterapkan kehidupan untuk menjalankan suatu kebenaran. Sepakat ya? Sepakat. Baik, ini waktunya udah habis, udah lewat 10 menit. Ibunya juga ditunggu di kelas lain, ya. Ibu sebenarnya masih betah, ya, dengan kalian. Nanti diusulkan lagi jamnya ditambah kan bila perlu, ya, sehingga tidak ribut nih kelas lainnya nih. Oke, barangkali itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kita berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selamat di dunia wal akhirat, sukses, ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.